salam kenal pada kita semuanya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagian dari ekonomi mikro yang mungkin tidak asing lagi atau Anda pernah mendengar istilah kata permintaan penawaran. Nah, dalam materi hari ini kita akan fokus membahas mengenai permintaan dan penawaran. Jadi kalau kita mungkin pernah ya transaksi di pasar gitu ya. Nah, ketika ada pertemuan antara kesepakatan yang disepakati oleh konsumen dengan penjual, maka itu ada kata permintaan. Permintaan itu berarti kita sebagai konsumen meminta barang pada harga tertentu. Nah, kemudian si produsen atau si penjual menjual barang pada harga tertentu. Itu dikatakan sebagai penawaran. Di mana terjadinya pertemuan permintaan dengan penawaran ini, yaitu pertemunya adalah di pasar. Jadi definisi dari pasar adalah tidak semata-mata secara fisik. Artinya pasar itu juga tidak dilihat langsung oleh Anda, tapi misalnya Anda saat ini kan sedang banyak sekali transaksi digitalisasi e-commerce, itu juga namanya pasar. Nah, di dalam pasar ini terjadi negosiasi antara penjual dan pembeli, sehingga keduanya mungkin dapat melakukan transaksi, baik itu jarak dekat maupun jarak jauh. Nah, kalau jarak jauh kan berarti transaksinya dilakukan dengan via telepon, internet, dan yang sejalan dengan perkembangan teknologi saat ini. Jadi intinya di dalam pasar itu harus menjawab what, how, dan for whom. Nah, what, how, dan for whom itu ini adalah pada materi yang pertama, di mana ini adalah kendala yang dihadapi di dalam kegiatan ekonomi, yaitu what, barang apa yang harus diproduksi, dan how, bagaimana memproduksi barang tersebut, dan for whom, untuk siapa barang tersebut diproduksi. Jadi ketika pasar ini harus memproduksi what, how, dan for whom, maka pasar tersebut harus memiliki 5 fungsi utama, yaitu sebagai menentukan harga barang, sebagai menegosiasi produksi, mendistribusikan barang dan jasa, melakukan penjatahan, serta menyediakan barang dan jasa untuk masa datang. Nah, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan? Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan di sini ada 7. Yang pertama adalah harga barang itu sendiri, yang kedua adalah harga barang lain, ketiga adalah pendapatan, keempat adalah selera, 5 jumlah penduduk, 6 adalah ramalan keadaan di masa datang, dan ketujuh ada corak distribusi pendapatan masyarakat. Nah, kenapa faktor-faktor ini yang beberapa para ahli dinyatakan bahwa ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan konsumen? Tapi sebelum kita membahas faktor-faktor, definisi dari permintaan itu sendiri adalah sejumlah barang dan jasa yang diminta oleh konsumen pada berbagai tingkat harga. Ya. Nah, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi konsumen dalam melakukan permintaan terhadap barang dan jasa? Itu tadi harga barang itu sendiri. Nah, hubungannya apa? Hubungannya adalah timbal balik. Jadi, ketika harga barang itu naik, nah biasanya permintaan barang itu akan turun. Atau sebaliknya, ketika harga barang itu turun, maka permintaan terhadap barang tersebut naik. Kalau dikatakan harga barang lain, ini terdiri dari dua, yaitu ada barang substitusi dan ada barang komplement. Nah, kalau barang dia substitusi, artinya kan barang pengganti. Ketika misalnya harga barang A naik, maka permintaan harga barang A itu kan akan turun, sehingga orang ataupun konsumen akan cenderung mengkonsumsi barang B, sehingga mengakibatkan harga barang B juga akan naik secara berangsur-angsur. Nah, kemudian ada komplementer. Nah, kalau komplementer kan berarti barang pelengkap. Jadi ada barang A dan barang B. Nah, ketika barang A-nya naik harganya, kemudian permintaan terhadap barang A-nya juga akan ikut naik. Nah, kemudian karena dia barang pelengkap, maka barang tersebut kan artinya tidak dapat digunakan jika tidak dilengkapi oleh barang yang satunya. Nah, maka harga barang B-nya itu akan ikutan naik. Oke, kemudian pendapatan. Pendapatan ini ketika pendapatan seseorang naik, maka konsumsi terhadap barang tersebut juga akan naik. Sama dengan selera. Selera juga ketika selera konsumennya itu meningkat, maka permintaan terhadap konsumennya juga akan meningkat. Jumlah penduduk,
ketika jumlah penduduk yang bertambah atau bertambah banyak, maka konsumsi terhadap barang tersebut juga akan bertambah banyak. Nah, kalau diramalkan pada besok ataupun bulan depan akan ada kenaikan barang, maka permintaan harga barang tersebut akan turun dan sebaliknya. Nah, kalau corak distribusi, ketika corak distribusi pendapatan masyarakat di satu wilayah tersebut rata, maka permintaan terhadap barang tersebut biasanya akan cenderung naik. Ini adalah beberapa faktor dan hubungannya apakah timbal searah ataupun timbal balik dari beberapa faktor di sini. Nah, kemudian kurva dari permintaan dan penawaran adalah yang harus Anda ingat, dia turun dari kiri atas ke kanan bawah. Ya. Jadi, di dalam kurva permintaan itu ada dua hal yang terjadi, yaitu ada pergeseran dan pergerakan. Nah, kalau pergerakan, dikatakan bergerak jika ada perubahan jumlah barang yang diminta. Tetapi yang berubah hanyalah harga. Misalnya, kita ambil contoh harga harga cabai ya. Sekarang kan lagi naik nih harga cabai. Nah, harga cabai ketika harga cabainya masih murah, saat harga cabainya di FP0 ya, anggap saja harga cabai sekilonya 150.000. Nah, kemudian jumlah cabai yang diminta itu ada di titik A, yaitu di Q0. Nah, pada saat harga cabainya turun, nah misalnya dikatakan 100.000, maka permintaan terhadap cabainya di Q1 ya, jadi semakin banyak dan titiknya ada di B. Nah, dikatakan dia pergeseran, yaitu sebaliknya, kalau harga cabai naik, dia akan konsumsi lagi di Q. Artinya dia tidak mengubah yang namanya kurva permintaan, tetapi titik-titiknya ini hanya bergerak di sepanjang garis kurva. Nah, kalau sedangkan perubahan kurva permintaan, ini artinya ada terjadi pergeseran. Pergeseran kurva permintaan yang semula dia di 0, kemudian dia bisa bergeser di bawah, di D1, atau bisa meningkat di D2. Nah, biasanya hal ini dipengaruhi oleh apa? Hal ini dipengaruhi oleh perubahan selain harga. Jadi perubahan selain harga tadi, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan tadi bisa jadi karena pendapatan. Jadi kan tadi kan ketika pendapatan seseorang naik, maka permintaan seseorang tersebut akan naik. Jadi mengakibatkan pergeseran permintaan ke atas. Kedua, tetapi ketika pendapatan seseorang turun, maka dia akan mengurangi konsumsinya kan terhadap barang tersebut. Nah, ini akan mengakibatkan pergeseran kurva dari D0 ke D1. Oke, sebagai contoh, nanti Anda bisa latihan di rumah. Anda coba gambarkan bagaimana membuat kurva permintaan dari fungsi permintaan ini. Nah, di sini ada fungsi permintaan Q sama dengan 60 kurang P0, 10P. Nah, bagaimana cara Anda menggambar kurva permintaannya? Nanti Anda tinggal mencocokkan saja atau mengasumsikan. Misalnya, ketika harga P-nya sama dengan 0, maka Q yang diperoleh dengan berapa? Anda tinggal masukkan nilai angka 0-nya di sini. Berarti 60 dikurang 10 dikali 0. Berarti kan ketika harga P-nya sama dengan 0, maka kuantiti barang diminta adalah sama dengan 60. Nah, sekarang kita coba naikkan. Ketika harganya sama dengan 5, nah 5 ya, atau kita buatlah 1. Ketika harganya P-nya sama dengan 1, maka kan 60 dikurang 10 dikali 1. Jadi 60 dikurang 10, maka kuantiti yang diminta adalah 50. Begitu seterusnya sampai nanti Anda menemukan satu garis titik-titik, Anda bisa menghubungkannya menjadi kurva permintaan. Nah, ini sama yang soal nomor 2. Ini adalah sama nanti pada saat ini adalah beberapa keadaan harga, tingkat harga, dan juga jumlah barang yang diminta. Anda kan bisa tahu nih dari kurva ini bahwa sumbu yang X ini, sumbu yang datar ini adalah kuantiti. Nah, sumbu yang tegak ini atau vertikal ini adalah sumbu Y atau price. Jadi ketika nanti Anda diminta menggambar kurva dari permintaan, berarti kuantitinya ini adalah di sumbu X. Sedangkan harga ini adalah di sumbu Y yang tadi vertikal. Sehingga Anda tinggal mencocokkan. Pada saat harganya 5.000, kuantiti barang yang diminta adalah 20. Nanti Anda akan ketemu titik-titik yang bisa dihubungkan membentuk kurva permintaan.
Nah, selanjutnya adalah penawaran. Nah, sedangkan penawaran ini adalah dia berangkat dari posisi sebagai produsen atau penjual, di mana penawaran ini adalah jumlah barang yang ditawarkan oleh konsumen pada berbagai tingkat harga, ya. Jadi, yang ditawarkan. Nah, artinya si produsen ini menawarkan barang untuk dia jual kepada konsumen. Nah, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran suatu barang? Yang pertama adalah harga barang itu sendiri, yang kedua adalah harga barang lain, yang ketiga adalah biaya produksi, empat tujuan-tujuan operasi perusahaan tersebut, dan yang kelima adalah tingkat teknologi. Nah, kalau harga barang itu sendiri, maksudnya di sini adalah begini. Ketika harga barang itu naik, maka penawaran terhadap barang tersebut juga akan naik. Ya, beda dengan permintaan. Nah, kalau yang ini kalau harga barang lain, kalau substitusi, ketika harga barang substitusinya naik, maka contoh harga barang A dan B ya. Kalau harga barang A-nya naik, maka penawaran barang A-nya juga akan naik. Sehingga barang substitusinya akan turun harganya dan penawaran barang substitusi B juga akan turun. Ya, kalau komplementer karena dia pelengkap, kalau barang A-nya naik, maka penawaran barang A-nya juga naik. Dan harga barang B-nya juga akan naik, maka penawaran barang B-nya juga akan naik. Nah, biaya produksi. Semakin tinggi biaya produksi, maka penawarannya juga akan semakin tinggi. Kemudian, kenapa? Karena kan biaya produksi itu kan dibebankan kepada harga barang ya. Nah, kemudian tujuan-tujuan operasi. Tujuan-tujuan operasi perusahaan, kemudian ada tingkat teknologi. Semakin tinggi tingkat teknologi, maka penawarannya juga akan tinggi. Nah, ini adalah kurva dari penawaran. Bedanya adalah kalau kurva penawaran bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Tetapi sama, bahwa yang menjadi sumbu Y atau sumbu vertikal itu adalah price yang dilambangkan dengan P, dan sedangkan yang menjadi sumbu X atau sumbu horizontal itu adalah Q, yaitu quantity. Nah, di dalam penawaran juga berlaku yang namanya pergerakan dan pergeseran. Nah, kalau dikatakan pergerakan yang sama saja, bahwa hampir sama dengan tadi permintaan, bahwa yang berubah adalah faktor harga. Jadi tadi ya, pada saat misalnya harga cabai itu tinggi di panel. Nah, sebagai produsen cabai, maka mereka akan menawarkan barang di sebanyak Q2. Tetapi pada saat harga cabainya turun di 100.000 tadi, maka si produsennya akan menurunkan penawarannya menjadi Q1. Maka terbentuklah titik-titik ini, titik A dan B ini, terbentuklah kurva penawaran yang bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, sedangkan kalau perubahan penawaran, artinya penawarannya bergeser dari S0 ke S1 atau S0, S2, ini disebabkan oleh faktor lain selain harga, misalnya biaya produksi. Ketika biaya produksinya tinggi, maka penawaran yang ditawarkan perusahaan itu akan turun. Nah, ketika biaya produksinya rendah, maka produsen akan menawarkan barangnya banyak, gitu ya. Itu pokoknya intinya selain harga yang ada di dalam faktor-faktor pengaruh penawaran. Nah, ini contohnya hampir sama. Anda diminta untuk menggambarkan kurva dari penawaran. Anda bisa latihan di rumah. Di sini ada fungsi daripada penawaran. Q sama dengan 5P ditambah 15. Bagaimana caranya Anda dapat membuat schedule ataupun schedule? Yaitu schedule itu adalah seperti ini bentuknya. Ya. Jadi Anda buat tabel, nanti misalnya titik A, ketika Anda masukkan harga P-nya sama dengan 1, berarti kan 5 dikali 1 tambah 15. Maka nilai kuantiti yang diminta adalah 20. Kemudian ketika P-nya sama dengan 2, artinya kan 5 dikali 2 ditambah 15. 10 ditambah 15, artinya 25 kuantiti barang yang diminta. Nanti dari schedule yang sudah Anda bentuk seperti ini, maka Anda bisa menghubungkan dalam suatu kurva akan terbentuk yang namanya kurva penawaran. Nah, kalau yang soal nomor 2 ini, Anda tinggal menghubungkan titik-titik A sampai E ini sesuai dengan harga dan jumlah yang ditawarkan. Nanti Anda akan mendapatkan kurva penawaran
tinggal menarik garis lurus daripada titik A sampai E. Oke. Nah, ya, ini yang tadi sempat saya singgung di awal, bahwa pada saat bertemunya permintaan dan penawaran di pasar, nah, maka itu terbentuk yang namanya keseimbangan pasar, di mana keseimbangan pasar ini ditunjukkan pada titik potong antara kurva permintaan dan penawaran. Yang mana titik potongnya yaitu adalah di titik E, atau dikatakan dengan istilah lainnya adalah equilibrium. Nah, di sini artinya pada saat titik E adalah titik keseimbangan di mana telah disepakati harga dan barang yang disepakati oleh si penjual dan si pembeli pada titik potong ini. Jadi misalnya ketika Anda datang ke pasar, Anda menawar nih cabai. Si penjual membuka harga 150. Nah, Anda mau beli 1 kilo. Kemudian Anda tawar, Pak, tolong dong dikurangin jadi 145.000 1 kilo. Nah, si penjualnya setuju. Artinya, harga yang disepakati yaitu berada pada harga 145.000 untuk 1 kilo cabai. Nah, untuk persamaannya, Anda bisa lihat, ini dikatakan sebagai fungsi daripada permintaan. QD ini adalah quantity demand yang dinotasikan dengan QD. Atau sama dengan C ini adalah konstanta dan D ini adalah konstanta daripada nilai P. P ini adalah price. Jadi persamaan atau fungsi dari permintaan adalah QD sama dengan C dikurang DP. Sedangkan untuk persamaan dari penawaran, QS ini adalah quantity of supply atau jumlah barang yang ditawarkan. Ini sama dengan min M. Nah, Anda harus ingat bedanya adalah pada saat penawaran minus ini ada pada konstanta, sedangkan di permintaan nggak ada. Kemudian tanda plus ada di penawaran, sedangkan di permintaan nilainya negatif. Nah, kemudian M ini adalah konstanta, N ini adalah konstanta daripada si P yang merupakan adalah price. Nah, pada saat dikatakan keadaan seimbang, artinya yaitu QD-nya harus sama dengan QS. Jadi misalnya Anda diminta hitunglah keseimbangan kurva keseimbangan pasar ini, maka yang harus Anda ingat adalah QD-nya itu harus sama dengan QS. Oke, sebagai contoh soal, Anda bisa lihat bahwa permintaan suatu barang ditunjukkan dengan persamaan Q sama dengan 60 dikurang 10P. Kalau kita lihat dari persamaan ini, maka ini kan dinyatakan dengan persamaan fungsi daripada permintaan. Karena nilai daripada si P-nya ini adalah minus. Dan penawaran barang ditunjukkan dengan persamaan Q sama dengan 5P ditambah 15. Nah, kita bisa lihat bahwa angka di depan daripada si P-nya ini adalah positif. Maka ini bisa disimpulkan bahwa ini adalah fungsi daripada penawaran. Di mana Q adalah jumlah barang dan P adalah harga. Buatlah schedule, equilibrium, dan gambarkan kurva keseimbangan permintaan penawaran tersebut. Nah, ketika Anda diminta menggambarkan schedule seperti yang tadi soal latihan 1 dan 2, pada saat teori tentang permintaan dan penawaran, yang pertama sekali Anda lakukan adalah Anda harus mencari fungsinya dulu. Fungsi pada saat kondisi seimbang. Nah, bagaimana mencarinya? Yaitu tadi yang harus Anda ingat, ini QD sama dengan QS. Nah, QD sama dengan QS, nanti Anda tinggal mengkalkulasikan yang angka ketemu angka Anda satukan, yang huruf ketemu huruf Anda satukan. Nanti akan terbentuk yang namanya kurva penawarannya. Keseimbangan. Nah, itu kalau cara cepatnya. Kalau diminta bentukan schedule, maka Anda harus menentukan satu persatu. Saat nilai P-nya 1, berapa quantity of demand. Saat nilai P-nya 1, berapa quantity of supply. Nanti pada saat di schedule-nya akan terlihat quantity-nya yang sama pada harga berapa. Nah, maka itu adalah titik keseimbangannya. Oke. Di dalam pasar juga ada namanya kegagalan. Nah, kegagalan ini terjadi karena apa? Ya, ada informasi tidak sempurna, kemudian ada daya monopoli, kemudian ada eksternalitas, dan kemudian ada barang publik, serta barang altruism. Nah, informasi tidak sempurna ini ya karena misalnya contoh, ada biaya tambahan ketika kita semakin minta jasanya oleh perusahaan tersebut. Itu dikatakan dengan jasa konsultan.
Nah, kemudian ada daya monopoli. Nah, kalau daya monopoli ini biasanya karena dia adalah memonopoli, maka dia akan cenderung untuk memproduksi barangnya sedikit dan dengan harga yang sangat tinggi. Nah, itu ya. Kemudian kalau misalnya eksternalitas ini lebih kepada kerugian yang diakibatkan oleh tindakan dari pelaku ekonomi, seperti contohnya limbah pabrik. Nah, kemudian ada barang publik, contohnya seperti jalan raya, pasar, jembatan, yang bersifat private ataupun yang disediakan oleh pemerintah gitu ya. Kemudian barang altruism, yaitu karena ada sukarela, rasa kemanusiaan, jadi seperti suplai darah. Jadi misalnya suplai darah tinggi bukan berarti permintaannya itu akan misalnya suplai darahnya tinggi bukan berarti permintaannya juga akan tinggi dan sebaliknya ya. Oke, dalam mengatur mekanisme pasar sebenarnya perlu sekali namanya intervensi dari pemerintah. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah yang pertama menjamin agar kesamaan bagi setiap individu, dan kemudian menjaga agar perekonomian dapat tetap tumbuh, kemudian mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan dan menyediakan barang publik, serta mengawasi agar eksternalitas kegiatan ekonomi yang merugikan masyarakat dapat dihindari ataupun dikurangi. Bagaimana cara pemerintah untuk mengontrol atau melakukan mekanisme pasar ini? Yang pertama adalah dengan cara mengontrol harga. Nah, mengontrol harga ini bagaimana caranya? Yang pertama adalah dengan harga dasar. Nah, harga dasar artinya yaitu pada tingkat harga minimum yang diberlakukan. Nah, contoh harga dasar. Pada saat kita bisa lihat dari kurva ini. Nah, kalau kita lihat dari kurva ini adalah contoh di pasar gabah. Artinya, pemerintah memberikan intervensi harga pasar atau harga dasar minimal yang bisa dijual oleh produsen adalah pada harga 500. Ya. Nah, kemudian ini adalah harga minimum yang bisa diberlakukan. Nah, bagaimana jika terjadi? Maka dia kan sudah melakukan kelebihan penawaran gitu ya. Nah, itu yang terjadi. Nah, surplusnya terjadi di mana? Surplusnya adalah terjadi pada titik A dan B. A dan B adalah surplus ekonomi yang hilang. Seharusnya si produsen bisa jual harga 600 atau bisa jual di harga 700. Tetapi karena ada harga dasar ini yang dikontrol oleh pemerintah, maka ada keuntungan yang bisa hilang, yaitu di titik ini, ini di A. Di titik ini ya, di garis ini. Nah, ini adalah surplus ekonomi yang hilang karena ditentukannya harga dasar. Oke, kemudian nah, kalau ini adalah selling price atau harga tertinggi. Nah, di sini maksudnya adalah bahwa bahwa ini adalah batas maksimum harga penjualan oleh produsen. Jadi, produsen hanya boleh menjual harga tertinggi di 1000. Ya, nggak bisa lebih dari situ. Nah, jadi maka akan ada yang hilang sebesar apa? Yaitu sebesar segitiga A dan B. Kemudian ada kuota. Nah, kuota ini lebih kepada pemerintah mempengaruhi tingkat harga dengan melakukan kebijakan kuota atau pembatasan produksi. Nah, kita bisa lihat dari kurva ini. Nah, keseimbangannya tanpa intervensi pemerintah itu ada di titik E1. Ya, titik E1 ini adalah keseimbangan tanpa intervensi pemerintah. Sini ada contohnya adalah tentang pasar jagung. Nah, awalnya itu jumlah jagung yang dibeli atau yang ditawarkan adalah di Q0 dengan harga di P0. Nah, jika ingin harga jagungnya minimal di harga P1, maka produksinya hanya dibatasi sampai di Q1. Sehingga kurva penawaran yang relevan adalah di S1. Nih, karena dia dibatasin. Nah, surplus konsumen yang berkurang itu sebesar di AB. Sedangkan surplus produsen yang hilang itu di seluas nilai huruf C. Tetapi memperoleh tambahan surplus seluas A, ditambah intensif tidak memproduksi seluas F. Ya, agar produsen mau mengurangi produksinya sampai dengan di Q1, maka harus diberi insentif finansial seluas B, C, dan F. Ini adalah kuota ketika pemerintah memberikan kebijakan kuota.
Nah, kemudian bagaimana jika pemerintah menetapkan kebijakan yang lain, yaitu dengan memberikan pajak atau subsidi? Nah, pajak ini dibutuhkan sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai fungsi-fungsinya, khususnya untuk retribusi pendapatan dan alat stabilitas ekonomi. Nah, pajak itu kan biasanya dibebankan kepada produsen. Nah, biasanya itu adalah sebesar nilai T per unit. Sehingga kurva penawaran itu akan bergeser dari S0 ke S1. Dan harganya juga akan bergeser dari P0 menjadi P1. Dan jumlahnya menjadi dari Q0 menjadi Q1. Nah, berapa konsumen surplus yang hilang? Yaitu di sebesar AB. Nah, berapa produsen surplus yang hilang? Itu di sebesar FC. Nah, kemudian bagaimana pemerintah memperoleh pendapatan sebesar apa? Yaitu sebesar A dan F. Nah, pada kondisi kebijakan pajak ini, konsumen ini merasa dirugikan karena sebagian A ditanggung oleh konsumen yang seharusnya ditanggung oleh produsen. Nah, kemudian ada kebijakan yaitu tentang subsidi. Nah, subsidi ini sebenarnya kan negatif tax. Kenapa negatif tax? Karena kan berarti pemerintah memberikan kontribusi. Kalau pajak kan pemerintah mendapatkan pendapatan gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari subsidi, awalnya kan adalah harga itu di P0 dengan kuantitas barangnya adalah di Q0. Kemudian pemerintah bermaksud menurunkan harga menjadi di P1. Sehingga harapannya permintaannya itu akan meningkat di Q1. Dan penawarannya akan berkurang di Q2. Nah, kebijakan subsidi ini diberikan pada Q1, yaitu dengan mengurangi selisih harga P1 dikurangi dengan harga P2. Nah, subsidi ini diberikan kepada konsumen dan kurva penawarannya bergeser ke D1 sehingga keseimbangannya berada di E2. Ya. Bila subsidi diberikan kepada produsen, maka kurva penawarannya bergeser ke S1 sehingga kurva keseimbangannya bergeser di E1. Nah, surplus konsumennya bagaimana? Surplus konsumennya itu ada di berada di posisi yang ini. Nih, garis ini ya. A, B, ini, garis segitiga yang ini. Nah, bagaimana dengan surplus produsen? Itu ada di A, kemudian ada di F, dan kemudian ada di E. Nah, kemudian ada kebijakan tarif dan kuota. Kalau tarif dan kuota ini kebijakan produk proteksi seperti tarif, pajak impor, dan kuota impor, serta pembatasan jumlah impor untuk melindungi industri dalam negeri. Nah, ketika harga internasionalnya di PW, ya, tingkat impornya mencapai QD0 dan QS0 unit. Kemudian, untuk melindungi industri dalam negeri, pemerintah memberlakukan tarif sebesar T per unit impor. Ini tarifnya. Harga yang dalam negeri menjadi P bintang. Dan impor pun berkurang menjadi QD1 dan QS1. Bagi produsen domestik, ini akan menambah keuntungan besar, yaitu pada trapesium A. Nah, bagi konsumen domestik ini akan rugi. Ruginya di mana? Di titik A, B, dan C serta F. Nah, F ini adalah penerimaan pajak pemerintah. Jika diberlakukan kuota impor, F ini keuntungan yang diperoleh produk asing. Nah, kerugian domestik netonya ada di B, C, dan F. Baik, sekian, terima kasih materi dari saya. Jika ada pertanyaan, kita bisa lanjutkan di kolom komentar.